Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Islam sekarang banyak tak dapat barokah? Karena salamnya tak sampai ujung. Assalamualaikum. Atau mengirim surat pun begitu. Assalamualaikum WRWB. Semana mau dapat barokah? Salam itu mesti selesai, mesti dari mulut dan lubuk hati yang paling dalam. Maka saya di awal tadi dengan niat dalam hati, Assalamualaikum, selamat kalian, warahmatullah, dapat rahmat kalian dari Allah, wabarakatuh, barokah umurmu, barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah rezekimu, barokah tetanggamu, barokah masjidmu, barokah Kampung Banten, barokah Helvetia, barokah Medan, barokah Sumatera Utara, barokah Indonesia, barokah negeri umat Islam, barokah seluruh dunia. Keberkahan itulah yang membuat hidup kita nanti berlebih dari orang lain. Minta umur panjang, ya Allah panjangkanlah umur kami, amin. Tapi ada jamaah yang satu berpikir, umur kan udah tertulis Pak Ustaz, mana bisa ditambah, mana bisa dikurang. Jadi waktu Ustaz itu berdoa, ya Allah panjangkan umur kami, tidak. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, Syekhul Mufassirin, induknya ahli tafsir, wali Allah. Syekh, apa maksud doa minta panjang umur? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, umur tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Kalau sudah mati kata Allah, mati. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang yang sudah divonis Covid mati, tak mati. Berapa banyak orang tak mau keluar rumah karena takut Covid, mati. Sedang khutbah, mati. Sedang ceramah, mati. Sedang bala anak, mati. Terlepak. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Kalau mati kata Allah, mati. Kalau sudah sampai ajal kita, maka duduk di rumah pun mati, di dalam kelambu pun mati, sedang menyuap nasi pun mati. Jadi kalau putus tauhid kita kepada Allah, tak ada lagi rasa takut kita. Ustaz tak takut Ustaz mati di pesawat, pergi ke Medan, pergi ke Jambi, pergi ke Palembang, pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, pergi ke dalam hutan, masuk hutan, keluar hutan, naik sampan, naik helikopter, naik pesawat, naik kereta api, sampai sekarang tak mati-mati. Banyaklah jamaah meragukan saya, Ustaz jangan sering-sering kali keluar, istirahat Pak Ustaz, Ustaz berjumpa orang, nanti kalau Ustaz mati macam mana? Yang menasihat itu pula mati duluan. Tapi jangan gara-gara ini pula nanti bapak pergi tak pakai helm, langsung aja pas ditilang sama polisi, kenapa bapak tak pakai helm? Kalau tak mati kata Allah, tak mati Pak. Pak polisinya ngaji juga, bukan polisi itu tak ikut pengajian. Memang betul Pak masalah mati, tapi masalah tilang nih kuasa aku. Habis kau 50.000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka barokah ini, bagaimana cara mendapatkan barokah? Yang pertama, menyebut nama Allah. Itu yang pertama membuat barokah itu turun. Sekarang orang tak pula menyebut nama Allah. Atas nama apa? Atas nama cinta. Tak boleh nyanyi di masjid. Kalau di Tanah Lapang 3 album kita selesaikan. Atas nama Allah. Sama-sama tidur, tapi yang satu tidurnya bernilai ibadah, barokah. Yang satu tidurnya tak bermakna. Kenapa? Yang satu menyebut nama Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, karena kadang tak dibaca pun mau tertidur. Kalau ada orang yang kena penyakit tak bisa tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi ke dokter spesialis otak, pergi ke psikiater, psikolog, tak bisa tidur, dikasih minum obat baru bisa tidur. Mudah saja kalau dia mau tidur, bawa dia ke masjid Amal Helvetia ini, duduk di depan di hari Jumat. Begitu naik khotib, belum pernah saya marah menyindir jamaah tertidur waktu sedang pengajian.
Itu jamaah-jamaah, kenapa tidur saya sedang pengajian? Belum pernah. Pernah kalian dengar saya ceramah mengamuk gara-gara jamaah tidur? Tidak. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tidur waktu pengajian, menunjukkan ustadz itu berhasil menenangkan hati dia. Berapa banyak orang hatinya yang tak tenang sekarang. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa punya mobil mahal, punya mobil bermerek. Tak saya sebutkan mereknya, takut saya jadi iklan gratis untuk dia. Tak bisa tidur. Orang di Medan naik sudako itu tidur. Masih ada sudako lagi? Ada angkot. Tidur sampai kelewatan gang. Salahnya pula supir. Kenapa kata kau bangunnya? Mana aku tahu kata dia. 3 kali melewati polisi tidur, tak terbangun juga. Bayangkan betapa barokah turun. Barokah mata adalah pada saat tidurnya itu bernilai ibadah. Berangkat saya habis subuh dari Pekanbaru, sampailah di Kuala Namu. Dari Kuala Namu langsung pula acara di salah satu rumah, tak boleh saya sebutkan, nanti saya sebutkan rumahnya. Alah, sok mantap kali Ustaz. Habis dari situ lalu kemudian kami pergi kemana kita Bang Iqbal? Habis dari ke Siantar, Pematang Siantar. Habis Pematang Siantar langsung pula lagi kami ke Air Batu, Kabupaten Asahan. Dari mulai pada subuh sampai malam. Ditanya orang, di mana Ustaz tadi istirahat? Di mobil. Bisa Ustaz tidur di mobil? Kami Pak Ustaz, kalau tak di tempat tidur tak bisa tidur. Saya diberikan Allah SWT kemudahan tidur. Asalkan terduduk saya di mobil itu tertidur. Asal duduk saya di pesawat tertidur. Naik helikopter lah kami. Tertidur juga tuh. Heran bapak-bapak itu sudah ada. Ustaz, bisa Ustaz tidur di helikopter tadi? Bapak tengok saya tidur. Iya. Kenapa Pak? Saya Pak Ustaz, takutnya saya helikopter itu jatuh. Jadi tak bisa saya tidur kan? Allah mengasih saya jam istirahat biar supaya nanti bisa berceramah. Karena kalau makan bisa ditahan, tak minum bisa ditahan. Tapi kalau orang tak tidur, bergoncang dunia ini. Bapak cobalah tak tidur agak 2 hari 2 malam. Cobalah tak tidur dari ini 2 hari 2 malam. Habis itu balik ke rumah. Bini orang macam bini kita macam bini orang. Bawa bayang-bayang dunia ini juga ada. Orang kalau sampai kurang tidur. Jadi tidur yang berkah adalah ketika disebut nama Allah. Makan juga begitu. Makan itu kalau tidak dibaca nama Allah, ikut setan makan sama kita. Ada orang makan, tak kau sebut nama Allah? Tidak Pak Ustaz. Ikutlah setan sama kau, biar aja ikut, lauknya tak enak. Mau ku prank setan tuh katanya. Apalah ceritanya. Mau enak tak enak lauk itu kita tetap menyebut nama Allah. Bukan sekedar untuk menjauhkan setan, tapi biar supaya dia menjadi darah daging, supaya kita semangat beribadah. Saya yakin dan percaya ini yang datang subuh di Masjid Amal Helvetia ini orang yang makanannya menjadi darah daging karena membaca nama Allah SWT. Anakku nih Pak Ustadz, malu aku membawanya bertamu ke rumah kawan. Habislah toples-toples di sipaknya pecah. Lompat sana, lompat sini, lari lana, lari sini. Semana nih Pak Ustadz? Nanti kalau aku jawab kau jangan tersinggung ya. Kenapa Pak Ustadz? Mungkin dulu ikut setan perang serta. Tak membaca doa. Memang betul Pak Ustadz, lupa berdoa. Di antara yang menyebabkan berkah adalah doa. Ini sekarang banyak orang tak mau lagi berdoa. Habis sholat pun tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam tak makan 3 hari. Alhamdulillah Ustaz Khairi dibacakannya, jadi kita masih berdoa. Sejuk hati kita mendengar suaranya. Sekarang banyak imam tak mau berdoa. Habis sholat diam aja dia. Saya tanya, Pak Imam tak berdoa? Doalah kau sendiri. Ada pula orang habis sholat dia tak mau berdoa.
Oh ditanya, kau tak berdoa? Doa yang lama aja belum dikabulkan, nggak bulan ditambah lagi yang baru. Dianggapnya doa ini macam proposal ke kantor wali kota, ke kantor pejabat dianggapnya. Kita tak tahu doa kita yang minta dikabulkan Allah entah tidak, tapi kita husnuzon Allah masih menahannya, menunggu waktu yang tepat, karena semua akan indah pada masanya. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa maghrib sekarang? Oh Ustaz ini pula tiba-tiba nanya maghrib. Hah? Setengah 7. Kalau maghrib jam 6.30 berarti jam 6.30 pagi sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Begitu cara mengukurnya. Karena kalau menengok matahari terbit payah. Zaman dulu tak ada jam. Jadi kalau orang mau sholat zuhur, tengok ke atas. Nampak matahari, tengok bayang-bayang. Letakkan, pacakkan tombak. Kalau bayang-bayangnya sudah nampak, baru masuk waktu zuhur. Mau sholat asar, tengok lagi. Kalau sama tinggi bayang-bayang dengan kayu, lewat sedikit, masuk waktu asar. Mau maghrib, tengok. Kalau sudah memerah arah barat, maghrib. Isya, tengok. Kalau tak ada lagi merah, sudah habis hitam gelap, isya. Subuh, tengok. Fajar 2, ada fajar sodik, ada fajar kasih. Membelah di atas. Zaman sekarang orang tak menengok itu. Percuma dia menengok. Dari pagi sampai petang di rumah aja tak keluar rumah. Apa? Game online. Untunglah handphonenya masih soleh. Namanya smartphone. Masuk waktu zuhur, azan handphone. Masuk waktu asar, azan handphone. Inilah handphone yang barokah. Yang punya pula tak barokah. Bolak-balik handphone itu azan, dia tak sembahyang. Makanya nanti banyak handphone yang masuk surga. Yang punya masuk neraka jahanam. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama kalau mau mendapatkan berkah adalah menyebut nama Allah. Bismillah. Syarat yang kedua, walau anna alal qura amanu. Amanu artinya percaya. Wattaqau, bertakwa. Ini banyak orang yang tak paham tentang. Marilah kita beriman, marilah kita bertakwa. Pas ditanya, apa beda iman sama takwa? Iman itu ya iman, takwa itu ya takwa. Bedanya apa? Tak usahlah kau tanya-tanya. Dari kecil aku dah mengkaji masalah ini. Di Jalan Gatot Subroto ada razia. Percaya bahwa di Jalan Gatot Subroto, jalan arah ke Binjai ada razia, itu berarti iman. Beriman kepada razia. Karena percaya bahwa di Jalan Gatot Subroto dari Medan ke Binjai ada razia, maka sebelum berangkat ditengoknya helmnya, yakinkan bunyi klik. Ditengoknya dompetnya, ada SIM, ditengoknya tanggal SIM, jangan-jangan sudah mati. Ditengoknya STNK, apakah sudah bayar pajak kendaraan. Siap menghadapi razia, itu namanya takwa. Jelas? Oke. Kalau tak jelas, kita kasih contoh lain. Pergi ke rumah sakit, datang dokter, diambilnya balon berwarna hitam. Itulah lagu yang tak ada dalam balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Hitam tak ada. Balon hitam itu paling ditakuti, karena itu hanya ada di puskesmas. Yang dipencet-pencet 180 per 170. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kata orang puskesmas itu maksudnya jenazahnya payah nanti ngurus. Ibu darah tinggi nih gara-gara makan kolesterol. Percaya kepada dokter puskesmas bahwa kita kena darah tinggi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter puskesmas. Lalu kemudian tidak makan daging kambing, tidak makan gulai kambing, tidak makan sop kambing, tidak macam capcay kambing. Rajin olahraga, karena takut nanti pecah pembuluh darah. Maka mengikuti saran dokter itu disebut dengan takwa. Jadi kalau mau berkah syaratnya iman dan
takwa. Sekarang banyak orang percaya ada razia di sana. Iya percaya aku razia. Kenapa kau tak pakai helm? Kita tes saja. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Percaya dia ada azab kubur, percaya dia ada neraka, percaya dia akan masuk neraka kalau tak beramal, tapi dia tak sholat. Ini orang berarti tidak seimbang antara iman dan takwa. Dari dua contoh perumpamaan ini jelas. Sekarang banyak orang tak jelas ngomong. Makanya saya kalau habis ngomong itu saya tanya, jelas Pak? Jelas. Paham Bu? Paham. Karena banyak sekarang orang ngomong, jangankan yang mendengar, yang bercakap itu pun tak paham tahap yang dia cakapkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, sebut nama Allah. Syarat yang kedua, iman dan takwa. Syarat yang ketiga, berkah adalah ketika dia melimpah kepada orang lain. Melimpah kepada orang lain. Singa kalau dia dapat binatang buruan, berburu singa, berburu kijang. Setelah dapatnya, diterkamnya, dimakannya yang lembut-lembut, perut, leher, habis itu ditinggalkannya, lalu akan dimakan oleh serigala. Serigala pun tak mau makan habis. Kenapa? Disisakannya lagi untuk kucing hutan, untuk anjing-anjing kecil. Anjing-anjing kecil pun tak mau makan habis, disisakannya tulang-tulang untuk semut-semut dan serangga. Binatang pun berbagi. Orang sekarang rumah makan, ikan bakar, tulang lunak, menetes air mata kucing nengok. Wah, tak dapat pula dia. Habis jatah kucing, kematian kucing pinggir jalan. Tak berbagi kepada orang lain. Jud tasud, berbagilah, maka kau akan jadi pemimpin. Kenapa singa itu menjadi raja hutan? Bukan karena gondrongnya, tapi karena dia mau berbagi, tak dihabiskannya semua makanan. Beda sama babi, dihabiskannya semua. Kadang-kadang ucapan-ucapan itu walaupun nampaknya lembut, tapi menyinggung perasaan hati orang. Kalau kita tak sanggup berbagi, paling tidak cakap jangan kasar. Apa kata ucapan babi waktu mau dekat-dekat Idul Adha? Selamat Idul Adha kambing. Apa tak sakit hati kambing? Diam kau babi kan? Kau bilang kau ini apa lagi? Memang babi kau kan? Qaulun ma'rufun, cakap yang lembut, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada berbagi, yatsma'uha adza, tapi menyinggung hati perasaan orang lain. Kalau mau nyekolahkan anak yatim, sekolahkan aja, tapi jangan diungkit-ungkit. Kau dulu yatim, mati bapak kau. Kalau tak ku sekolah, kau udah jadi hantu kau sekarang. Hancur hatiku menang di kau. Galak patah boleh disambung, kaca yang retak boleh direkat, hati yang hancur mana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi. Bapak Ibu yang Masya Allah, tabarakallah, penuh semua masjid. Ini adalah masjid yang barokah. Memang dia tak terlalu besar, tapi jamaahnya banyak. Karena masjid kecil itulah maka jamaah itu nampak banyak. Ada masjid besar sekali, besar masjid, lebih banyak tiang daripada orang. Tapi masjid amal kampung Banten, banyak orang Banten sini. Iya. Hah? Iya. Namanya dulu namanya aja Helvetia. Masuknya Medan atau Deli Serdang? Deli Serdang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau ditanya orang sampai kalian kemana-mana, bilang aja Medan. Kau dari mana? Medan. Banyak orang Medan, asal banyak orang dari Sumatera Utara asal pergi ke Riau tanya, dari mana kau? Dari Medan Pak. Medan di mananya? Ya naik bis kira-kira setengah hari lah. Di Medan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ditanya orang, apa judul ceramah Ustaz Somad subuh tadi? Pijat-pijat telapak kaki. Berkah. Syarat menjadi berkah, pertama sebut nama Allah. Yang kedua, seimbang antara iman dan takwa. Yang ketiga, berbagi kepada orang lain.
maka insya Allah berkah hidup kita, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. 60 menit kita bersama. Sebetulnya kalau satu botol cukup setengah jam aja, karena 303 ml dikasih orang 2 botol. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, supaya setiap waktu yang kita lewati ini berkah, 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 berkah. Sholat subuh, habis itu pengajian, habis sholat sunat isyraq, pulang ke rumah, kegiatan full, sore, malam, semuanya. Setiap hembusan napas, setiap lintasan pikiran, setiap detak jantung, setiap langkah kaki, setiap tetesan darah di buah pinggang, setiap ada paru-paru menghembuskan udara, semuanya dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah nanti bertanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik-baik ini supaya hidup kita menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Wa barik lana fi awtanina, berikan berkah pada tempat tinggal kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang kau anugerahkan pada kami ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan, tempatkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, engkaulah sebaik-baik menempatkan sesuatu pada tempatnya ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Min mu'ammiri masajidik, anak-anak kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, keluarga kami, negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majelis subuh ini ya Allah. Waliman ghaba anna, saudara kami yang tak datang karena sakit, karena uzur syar'i. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit-sakit. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Tetap saling mendoakan, walaupun kita berpisah, tetap saling mendoakan. Semoga kita selalu bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.